Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dalam tema Siapakah Sesamaku, bagian keempat, dengan bacaan yang sama dari Lukas, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saudaraku, kembali kita melihat dan menyimpulkan dari apa yang sudah kita ulas 3 minggu berturut-turut. Kegagalan si ahli Taurat, saudara. Apakah yang membuat si ahli Taurat itu gagal untuk memahami siapakah sesamaku? Pertama, saudara, ahli Taurat ini ternyata bukan cuma ahli dalam Taurat, tapi juga dia ahli untuk membenarkan dirinya. Dia ahli untuk kebenaran. Jangan stop, dirinya. Bukan kebenaran yang sejati ya. Andaikan dia ahli untuk kebenaran yang sejati, maka dia pasti akan tahu siapa sesamanya. Tetapi sayang, dia sangat ahli untuk kebenaran dirinya sendiri. Dan menurut saya, dia mirip dengan kebanyakan kita, saudara. Kita pun sangat ahli, saudara ya. Ahli untuk kebenaran diri sendiri. Ya kan, saudara? Suami istri bertikai, semua mendadak menjadi ahli. Ahli untuk kebenaran diri sendiri. Anak-anak orang tua bertikai pun sama, saudara. Ya, ini menjadi satu wajah, ini menjadi satu spirit yang salah yang justru kita warisi. Yang kedua, saudara, di dalam hal itu dia menjadikan dirinya sebagai subjek dan orang lain sebagai objek. Siapakah sesamaku? Wah, nada kalimat bertanya itu untuk lari dari kebenaran yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, hanya ingin menjadikan siapakah sesamaku itu sesamaku sebagai objek, seakan-akan asing di matanya. Siapakah itu? Jauh dari dia, dan dia tidak bisa mengenalnya. Tragis kan? Kegagalan si ahli Taurat itu adalah karena apa? Karena juga dia mengelompokkan sesamaku sebagai etnis Yahudi dan keberatan dengan orang Samaria. Karena itu menarik sekali, saudara. Pada waktu Yesus ditanya, lalu memberikan contoh. Nah, waktu contoh diberikan itu karena Yesus menangkap pemikiran dari si ahli Taurat ini. Dalam cerita itu kita melihat bagaimana dikatakan bahwa ada Lewi yang lewat, kan gitu, saudara ya. Nah, pada waktu diceritakan dari Yerusalem ke Yeriko, jalan itu memang jalannya lalu lalang gitu, saudara ya. Orang-orang Lewi, orang imam itu biasa lewat-lewat di situ. Mereka itu Yerusalem, Yeriko itu sih memang lalu lintasnya. Artinya katakanlah lalu lintas yang sering dilalui oleh para imam. Tapi di lalu lintas yang sering dilalui oleh para imam itulah justru peristiwa itu terjadi. Dan tragisnya, seharusnya di lalu lintas di mana imam sering lalu lalang, maka orang yang mengalami kecelakaan pasti aman tentram, karena pasti ditolong kan ya. Tetapi sayang, di lalu lintas di mana imam lalu lalang justru dia tidak aman dan tentram, karena dia harus menunggu seorang Samaria yang seharusnya jarang melewati jalan itu. Karena itu pasti jalan dianggap suci dan hebat, begitu saudara. Karena Samaria itu selalu dianggap second class, orang hina, orang berdosa. Oleh karena itulah pada waktu Yesus menunjukkan ini dan ditanya, menurutmu siapakah sesamaku itu? Lalu si ahli Taurat menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak bilang orang Samaria. Sampai terakhir pun sudah telak-telak Yesus bilang, ada orang Samaria. Dia tidak sebut orang Samaria, padahal itu paling gampang. Tapi dia tetap menyebutkan perbuatan dari orang itu. Gengsinya masih tetap saja sampai akhir. Tak mau untuk menyebut orang Samaria. Rupanya dia keki setengah mati begitu ya. Karena si imam, si Lewinya justru tidak tolong. Samaria yang nolong. Tapi mau menyebut Samaria, oh tidak kelas kan begitu. Samaria itu kan payah, second class. Saya ini kan first class. Tapi yang second class yang dipuji Tuhan, Samaria yang baik hati. Bukan ahli Taurat yang baik hati, bukan imam yang baik hati, bukan Lewi yang baik hati. Tragis sekali. Sehingga gagallah si ahli Taurat itu karena ingin mengelompokkan sesamanya sebagai etnis Yahudi. Dan dia ingin itulah yang the best. Sayang. Dari bagian ini juga kita melihat kegagalan si ahli Taurat itu adalah karena apa? Karena dia hanya mau tahu, tetapi tidak mau melakukan. Wah, tragis. Dia hanya mau melakukan menurut ukurannya, menurut seleranya, menurut maunya. Itu sebab Yesus mengatakan pada bagian terakhir itu bukan pergilah dan perbuatlah demikian. Mau tanya apa lagi? Tidak dijelaskan apakah kemudian dia berbuat atau tidak, saudara yang kekasih. Apakah kemudian dia melakukannya atau tidak. Tapi jelas yang kita lihat adalah
terlalu banyak kali ahli Taurat yang hanya setuju Yesus disalibkan. Mereka justru benci karena kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan. Mereka tidak menjadi suka dan senang karena hal itu. Itu fakta. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, si ahli Taurat hanyalah seorang agamawan yang sangat cinta pada kelompoknya, yang sangat cinta pada denominasinya, yang selalu merasa benar sendiri dan bukan menegakkan kebenaran Allah yang hakiki. Orang-orang seperti ini orang-orang yang rasa super hebat, tidak mau dikritik, mau benar sendiri. Tapi sayang, mereka mau benar hanya untuk membenarkan diri. Tragis, karena mereka justru adalah orang-orang kelompok agamawan, kelompok-kelompok orang-orang suci dalam tanda petik yang tidak pernah melakukan kesucian. Orang-orang benar dalam tanda petik yang justru memporak-porandakan kebenaran. Tragis, saudara yang kekasih. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya berbuat, tetapi justru tidak bertindak pada waktu diperlukan. Dan itu adalah kenyataan yang dicatat oleh Alkitab. Bagaimana sebenarnya kita menjadi gagal untuk memahami sesama kita, karena kita terjebak kepada kelompok merek yang kita ciptakan sendiri. Sekarang sangat terasa ya, kalau kita katakanlah satu gereja mengundang yang lain, begitu saudara yang kasih. Wah, itu merek-merek gereja itu jadi masalah tuh saudara. Tragis. Kalau saya mengundang seseorang untuk khotbah, saya tidak peduli gerejanya apa, tapi saya sangat peduli khotbahnya bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Itu yang penting kok. Biar satu merek gereja juga kalau khotbahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, kan repot. Karena bagi saya ukurannya adalah kebenaran Allah, bukan merek gerejanya, bukan denominasinya. Tapi banyak orang justru tidak mau, tidak suka. Banyak orang mempertahankan denominasi karena takut terbongkar boroknya, takut terbongkar jeleknya, takut kalau sampai jemaat tahu ternyata di luar sana banyak pendeta yang pintar-pintar, yang bagus-bagus begitu ya. Yang ngeri saudara. Nah, kadang-kadang kehidupan kami hamba-hamba Tuhan ini ada kompetisi yang gak sehat. Tragis, menyedihkan, memprihatinkan. Saya berharap jemaat boleh senantiasa berdoa supaya hamba-hamba Tuhan jangan terjebak pada hal itu. Doakan ya saudara ya. Jemaat-jemaat perhatikan baik-baik. Karena hari ini kita sedang menghadapi satu kenyataan bahwa ahli Taurat gagal mengerti siapa sesamanya. Justru Samaria, si orang awam itu loh. Samaria yang kafir itu loh. Samaria yang berdosa itu loh. Samaria yang bukan teolog itu loh. Justru dia yang paling benar saudara. Saya kalau khotbah ini kan berat juga ya. Karena ternyata saya yang khotbah ini loh ada pada posisi yang salah ini. Kami ini yang mesti malu saudara. Kami ini kan dikelaskan sebagai ahli Taurat dalam pengertian bidang tugasnya ya toh. Tapi Samaria itu awam saudara-saudara. Tidak ada Samaria imam. Tapi heran, justru dia yang baik hati. Dia mengerti siapa sesamanya. Dia sangat berbeda dengan si ahli Taurat yang merasa benar, yang ahli dalam berdebat tetapi tidak tahu bertindak. Samaria mah sederhana saja. Dia lihat orang susah, ya dia tolong. Sederhana sekali kan. Dia bertindak, bukan mempertanyakan. Dia bertindak, bukan berdebat. Dia tidak tanya orang itu, saudara Kristen? Iya. Kristen apa? Protestan apa? Katolik? Dia tidak tanya kan. Lalu kalau sudah jawab Protestan, oh iya, Protestan apa? Karena saya juga Protestan, kita sama, saya kan tolong kamu. Coba kalau Katolik, tidak mau. Keterlaluan saudara. Dan itulah rupanya semangat. Tapi si Samaria tidak begitu. Dia tanya apa? Protestan apa Katolik? Dia tidak peduli itu. Langsung dia tolong. Nah kalau kita kan tanya tadi, Katolik apa Protestan? Sudah Protestan tanya lagi, Presbyterian apa Pentakosta? Sudah nanti jawab misalnya Pentakosta atau Presbyterian, tanya lagi, Pentakosta yang mana? GPI apa GPDI? Kan gitu saudara. Kalau Presbyterian, GKI apa GPIB misalnya. Lalu tanya lagi nanti, kalau sudah jawab GPIB nanti gitu misalnya ya, GPIB-nya dari mana? Tanya lagi. Menteng apa-apa, semua kita begitu. Lalu kita bilang, oh iya sama mereknya, kebetulan sama lokasinya. Nah, saya akan menolong saudara. Lalu dibawalah. Kan begitu saudara. Tapi Samaria ini nggak begitu, dia nggak tanya-tanya itu. Dia tahu ini orang susah, dia tahu ini orang perlu pertolongan, langsung dia tolong. Dia tidak pakai nanya-nanya, dia tidak pakai debatkan apa dan seterusnya, siapa dan seterusnya. Yang kedua, Samaria yang baik ini merupakan bahkan sejenak kesibukannya, ya, karena yang celaka itu adalah sesamanya, subjek seperti dirinya sendiri. Seperti apa yang saya katakan minggu lalu toh. Sesamaku itu artinya pada waktu dia menderita aku bisa merasakan penderitaannya. Paulus bilang menangislah bersama orang menangis, berbahagialah bersama orang berbahagia. Mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itulah kepekaan yang disebut sesama.
Jadi dia melupakan sejenak pekerjaannya. Dia tidak berdalih karena dia lagi kerja, lagi sibuk. Jadi tidak sempat nolong. No. Dia tunda sebenarnya kesibukannya. Lalu dia bereskan urusan orang yang jatuh ini. Dia tolong. Karena itu juga subjek seperti dirinya sendiri. Itu bukan objek, saudara. Yang boleh ditinggal, boleh diangkat untuk kepentingan dirinya. Itu bukan sekedar informasi yang dia butuhkan. Yang dia boleh korek, dia boleh pakai, dan boleh dia buang. Tidak. Itu adalah orang yang perlu ditolong dan diangkat. Yang ketiga, saudara, bukan cuma itu. Dia bukan cuma memberikan waktunya. Ia bahkan membayar biaya sebagai wujud bahwa yang sakit itu adalah sungguh-sungguh sesamanya. Saudara, menarik sekali ya. Ia lalu menaikkan orang itu ke keledainya. Lalu dia menuntunnya. Keledai itu kan tunggangan dia, saudara. Pada waktu dia lihat orang sakit ini justru lebih memerlukan dan dia sehat dan dia bisa jalan, dia kasih orang sehat naik ke keledainya. Lalu dia yang jalan. Karena dia menempatkan orang itu sebagai subjek dan bukan objek. Luar biasa si Samaria ini. Kalau begitu pertanyaan bagi kita bukan bagaimana dia tahu, dia kan gak ahli Taurat. Bagaimana dia tahu itu sesamanya? Oh saudaraku, Allah mengaruniakan kepada hati setiap orang kepekaan. Allah memberikan kepada setiap orang nurani. Dan kalau nurani itu sehat dan cinta kepada kebenaran, all truth, God truth, segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Dan kebenaran itu bisa Allah taruh di berbagai tempat. Itulah kadang-kadang menyakitkan. Karena kebenaran itu seringkali justru langsung dipraktekkan oleh orang-orang yang kita sebut kafir, tidak mengenal Tuhan. Tuhan seringkali mengizinkan hal itu terjadi untuk mempermalukan orang-orang yang selalu merasa diri tahu kebenaran, tetapi tidak pernah mengerjakannya. Hari ini si ahli Taurat dipermalukan oleh Samaria yang baik hati. Tidak tahu saya orang Kristen zaman ini akan dipermalukan oleh siapa. Bahwa ternyata kita kurang baik hati. Ia memberikan keledai tunggangannya. Ia memberikan uangnya. Padahal itu mempengaruhi penghasilannya. Tetapi dia tidak peduli. Padahal itu tidak menjanjikan bahwa orang yang sembuh nanti pasti akan mengembalikannya. Jangan-jangan orang yang sembuh itu juga orang miskin. Iya kan? Ya tak bisa apa-apa kecuali berkata thank you. Hanya sebuah kata-kata. Tetapi dia tidak peduli itu. Kepekaan yang hebat luar biasa. Nurani yang sehat yang diwujudkan menjadi satu tindakan yang nyata. Kita dan sesama kita. Apakah orientasi hidup kita, saudara kekasih, yang membuat kita sempat untuk memikirkan sesama kita? Jangan-jangan orientasi hidup kita hanyalah kerja dan harta, kerja dan keluarga. Keluargaku itu yang kupikirkan. Untuk itu aku menyimpan hartaku untuk keluargaku. Sehingga kita gak sempat lagi memikirkan orang lain yang adalah orang yang di sekitar kita. Ini tragis, ini menyakitkan, ini menyedihkan. Kita hanya berorientasi kepada tugas dan kewajiban kita. Itu sebab kadang-kala saya katakan kita bisa santai bekerja, bisa duduk dengan entengnya, bisa tidur di rumah kita dengan nyenyaknya. Sementara mungkin banyak orang yang membutuhkan belayan kasih sayang, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita tidak peduli karena kita merasa aku udah capek, perlu istirahat. Aku kan tidak gampang-gampang cari uang, jadi jangan gampang-gampang kamu minta. Dan aku kan perlu memikirkan masa depanku, jangan gerecokin dong. Kira-kira gitu, saudara. Bagaimana rasa tanggung jawab kita atas derita sesama kita yang mungkin seiman dan mungkin juga tidak seiman dengan kita? Kan perlu kita pikirkan, saudara yang kekasih. Seperti saya katakan, jikalau ingin membangun bangsa ini, maka kita mesti mempunyai sumbangsi. Dan sebagai orang Kristen, kita punya modal yang sangat besar, yaitu ajaran yang Tuhan sudah wariskan kepada kita. Ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sesuatu yang menjadi bekal bagi kita. Bagaimana untuk kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Roh Kudus itu mendorong kita sehingga kita peka pada situasi yang terjadi. Sejauh mana kepedulian itu tampak dalam tindakan nyata harus menjadi satu pemikiran serius bagi kita, saudaraku. Siapakah sesamaku? Haruskah kita pertanyakan ulang kepada Tuhan Yesus? Seakan-akan memang kita tidak tahu itu sebab kita tidak berlakukannya untuk membenarkan diri kita. Saudara-saudara, saya berdoa kiranya kita tidak terjebak kepada hal yang sama. Saya berdoa kiranya kita tidak lagi mengulangi pertanyaan itu hanya untuk membenarkan diri kita tentang siapakah sesama kita. Saya berdoa kiranya kita disadarkan, diingatkan oleh Roh Tuhan, sesama kita ada di depan mata kita dan banyak yang bisa kita lakukan untuknya. Minggu pertama Januari saya ada di Kalimantan. Saya melayani di sana, saudara yang kekasih. Baru kali pertama itulah malam tahun baru saya terpisah dari istri dan anak-anak karena saya ada di Kalimantan untuk pelayanan di sana. Saya ada di sana, saudara masuk ke pedalaman, jalan,
basah, jatuh lagi saudara. Kita mau berangkat khotbah ya, jalan dulu, hujan, licin, jatuh, celana sudah basah-basah, bersihkan lagi, air-air yang hujan situ udah masuk sampai di satu desa, namanya desa Nguap. Tunggu lagi orang datang, dipanggil hampir 1 jam baru kebaktian. Yang datang 20 orang kurang lebih, 3 orang dewasa, anak muda, lalu anak-anak kecil. Lalu balik lagi, habislah waktu pelayanan itu 6 jam. Naik mobil, jalan kaki, makan jam 12 malam. Saudara, kadang saya mulai berpikir, waktu itu saya berpikir di tengah jalan gitu ya, waktu lagi jalan di hutan begitu, hutan karet itu. Saya berpikir ya Tuhan, waktu kembalinya saya pikir-pikir 6 jam cuma melayani 20 orang. Dari Jakarta jauh amat, datang dari Jakarta sampai ke lokasi cuma 6 jam. Yang didengerin cuma 20 orang di satu rumah, tidak ada listrik. Petromax syukur masih ada situ, puji Tuhan, masih terang begitu ya. Baju basah sampai kering lagi lalu pulang. Saudara, saya ingin cerita kepada saudara bahwa kalau cuma sekedar basah, capek jalan, kering lagi, dan itu berlangsung dalam malam-malam ya, sampai jam 12 malam begitu ya, baru makan jam 12 malam ya. Saya pikir penderitaan begitu banyak lah ya. Tentara jauh lebih susah dari kita soal fisik seperti itu kan saudara ya. Itu bukan kebanggaan. Kalau ada pendeta membanggakan pelajaran seperti itu, saya kira salah lah. Tentara jauh lebih hebat dari kita kalau begitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana saya mulai mengerti mahalnya satu jiwa. Bagaimana saya mulai mengerti mencintai jiwa itu. Dan saya berkata, oh Tuhan, saya makin belajar ngerti mengapa Engkau turun dari sorga yang mulia untuk mencintai kami, menolong kami, padahal Engkau adalah Allah yang tinggi. Bagaimana lagi kami harusnya orang berdosa yang pernah merasakan tebusan cinta kasih Tuhan terhadap sesama kami. Harusnya kami punya motivasi yang ekstra lebih lagi untuk memikirkan mereka. Bagaimana kami membangun harkat hidup mereka, bagaimana kami mengangkat perekonomian mereka, bagaimana kami menolong mereka yang susah dan tertindas, bukan sebaliknya menumpuk harta benda kami, menikmati cuti kami, menikmati kenikmatan-kenikmatan kami hanya untuk diri kami sendiri, dan kami tidak rela diganggu. Saya tidak mengatakan tidak boleh cuti loh saudara, silakan. Tapi kalau waktu cuti pun orang memerlukanmu, jangan alasan. Tolong. Itu namanya Tuhan kirim padamu pekerjaan, jangan tolak. Engkau masih punya prinsip penting seperti itu. Waktu susah pun engkau ada orang minta pertolongan, itu Tuhan antar padamu. Selama ada kemungkinan, kerjakanlah. Seringkali itu menjadi sebuah pengorbanan. Dan itulah keindahan. Baru di situ kita bisa belajar arti jiwa, arti sesama kita. Saudaraku yang kekasih, mari dalam hidup ini kita kerjakan, kita wujudkan semangat ini. Saudara bisa membayangkan bukan sebuah gereja yang sungguh-sungguh memperlakukan orang-orang di sekitarnya sebagai sesamanya, aku dan engkau, kita. Oh, betapa indahnya suasana persekutuan seperti itu. Betapa indahnya karena di sana Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Sekali lagi, perlukah kita mempertanyakan ulang kepada Tuhan? Tuhan, siapakah sesamaku? Aku sih mau mengasihi, aku sih mau ini, tapi yang mana? Oh saudara, jangan ulangi kembali kesalahan itu. Tapi mari kita berkata, Tuhan, tolong aku mau mencintai sesamaku seperti diriku sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu, memberikanmu kekuatan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Tuhan memberkati.